Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Cindy Agnestia dari SMP Negeri 2 Legok. Saya Heni Suheni dari SDN Sukoharja 1. Dan saya Dini Fardomiati dari SDN Sepatan 4. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Gimana kabarnya Bu Cindy? Alhamdulillah baik, Bu Dini. Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Cindy. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, baik, Bu Dini. Pada coaching kita hari ini, secara khusus, proses coaching Ibu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, lalu pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin dan diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu pembicaraan kita praobservasinya pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih untuk kesempatannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih, stop dulu ya. Mm-mm. Bu Hen Ya, masuk, Bu Hen. yang mana ini? Recording ada dua. Stop Stop. Bu di Cindy, yang paling pinggir. apakah Ada Bu tulisannya Cindy stop. ada waktu nih sebentar nih? Iya, Bu. Saya sedang tidak sibuk. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Nah, saya ada sedikit permasalahan nih, Bu, yang Kalau terjadi boleh di tahu, kelas saya. ya. Kalau boleh tahu masalah apa ya, Bu? Coba Bu Heni ceritakan apa sih yang menjadi masalah di sekolah Bu Heni. Semoga saya bisa membantu Begini, menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Heni hadapi atau rasakan saat ini. begini, Bu, di dalam kelas saya terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan, yaitu belum memahami pelajaran yang saya sampaikan. Baik, Bu.
Nah, menurut Ibu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami atau kesulitan memahami dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan, itu karena apa ya, Bu Heni? Ya Bu, sepertinya ada beberapa faktor Bu yang menjadi penyebab murid-murid saya kesulitan memahami dalam pembelajaran. Oh gitu, berarti ada beberapa faktor ya, Bu. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi? Ya nih Bu Cindy, saya sudah mencoba menanyakan faktor-faktor yang terjadi ini adalah faktor penyebabnya karena mereka banyak kurang paham dalam pembelajaran. Baik, berarti ada murid yang pemahamannya masih kurang ya. Dan salah satunya mungkin karena tidak sarapan ya, Bu Hen. Ya Bu, banyak pemahaman yang kurang. Oke, Bagaimana menurut Ibu sendiri? jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Heni terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya sih Bu, setidaknya anak di dalam kelas ini setelah saya menyampaikan pembelajaran, mereka paham dan bisa menjawab pertanyaan apa yang saya berikan. Tidak hanya mereka melamun dan menggeleng-gelengkan kepala saja. Oke, ya juga ya, paling tidak memberikan respon yang baik, respon yang positif terhadap pembelajaran. Bukan begitu, Bu Hen? Iya Bu, begitu Bu. Baik, Ibu. Setelah Ibu Heni mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Nah, iya Bu, Em, terpikir oleh saya sendiri ada beberapa hal yang saya akan lakukan. Hal yang pertama saya akan melakukan bagi murid yang tidak tadi mungkin sebelum sarapan, saya akan mengingatkan bahwa mereka harus memberikan sarapan terlebih dahulu di rumah dan meningkatkan konsentrasi di pagi hari. Kemudian juga menginformasikan kepada orang tua agar orang tua juga memberikan sarapan kepada anaknya di pagi hari. Dan untuk anak yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih kepada murid-murid yang lainnya. Baik, Bu Heni. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Karena Ibu Heni mengingatkan kepada murid bagaimana pentingnya sarapan. Sehingga murid yang tidak sarapan tadi bisa menjadi lebih fokus. Kemudian, untuk murid yang pemahamannya lambat, Ibu Heni akan memberikan bimbingan yang lebih ya. Lalu, menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh ya Bu, saya akan memberikan bimbingan kepada siswa saya, yaitu berupa latihan-latihan soal tentang pemahaman yang telah dipelajari. Kemudian diberikan latihan yang lebih seperti itu Bu. Berarti Ibu bimbing secara terus-menerus ya, Bu? Ya Bu, bimbingan yang terus-menerus sehingga siswa bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Nah, kapan Ibu akan melakukan bimbingan tersebut? Ya Bu, saya akan melakukannya secara kontinu, konsisten, dan juga akan terlihat perubahan nanti kepada siswa tersebut. Oh iya, bagus itu, Bu. Eh, terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini saya akan apa namanya membantu kepala sekolah, ya, kemudian kepada orang tua diajak kerjasama dan juga teman sejawat. Artinya saling berkolaborasi ya, Bu, untuk hasil yang lebih Eh, baik. Oke, Bu. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depan?
Ya Bu, saya akan nantinya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan juga menjaga komitmen agar bersama-sama memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan. Bagus sekali rencana Ibu Heni ini. Berarti untuk kedepannya, agar murid lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua wali. Kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan. Gitu ya, Bu? Ya, benar Bu, begitu. Baik, Ibu Heni. Dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Heni sekarang? Ya Bu, Alhamdulillah dengan perbincangan ini saya sedikit lega Bu karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya di kelas saya Bu. Alhamdulillah, kalau begitu, Bu Heni. Ini saya rasa juga perbincangan yang sungguh luar biasa. Dan saya harap Ibu Heni juga mudah-mudahan dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya, Bu. Ya Bu, insya Allah Bu, saya akan lebih semangat untuk membimbing murid-murid saya di dalam kelas. Amin. Baik, Ibu Heni, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu untuk permasalahan saya ini. Oke, baik Ibu. Eh, Kalau sudah cukup, maka saya izin untuk undur diri dulu ya, Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik Bu, sama-sama. Oke, terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh Bu Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Oke, oke Bu Cindy tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, Bu, sudah melakukan coaching tadi. Oke. Nah, setelah saya amati, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Refleksi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan coaching kali ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Cindy. Menurut saya sebagai observer ya, terlebih terlebih tadi proses coaching yang Bu Cindy dan Bu Heni lakukan berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Cindy sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Sehingga Bu Heni bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Baik, Bu Dini, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, menurut Bu Cindy, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan saya lakukan, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Bagus sekali, Bu Cindy. Nah, itu ya, Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Demikian observer kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dini. Baik, sama-sama, Bu.